Pak Rizky Natakusuma untuk siap-siap Ibu Farah Putri Nalia. Pak Rizky, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua, Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, Pak Menteri Luar Negeri yang kita banggakan. Ini lebih dari rapat kerja pertama Komisi 1 dengan Kementerian Luar Negeri yang baru. Saya lebih menganggap ini sebagai lepas rindu sebenarnya Pak dengan Pak Sugiono. Karena di Komisi 1 ini saya yakin sangat amat merindukan kehadiran beliau dengan berbagai alasan Pak. Tapi saya senang tentu melihat figur Bapak menjabat di Menteri Luar Negeri. Pak Menteri, panggung pertama yang diambil oleh Presiden Prabowo dalam 100 hari pertamanya adalah panggung diplomasi, menyelenggarakan diplomasi dengan berbagai mitra ataupun negara-negara strategis, dan belum apa-apa ini sudah membuahkan sebagian komentar negatif menurut saya dari para media asing yang mencerminkan atau mendiskreditkan kunjungan beliau ke beberapa negara strategis ini. Saya kutip di The Economist mengatakan bahwa kita desperate for international approval katanya. Saya tentu berharap dan saya yakin ini tidak akan mengurangi keteguhan dan mengurangi semangat dari Pak Presiden dan Pak Menteri Luar Negeri untuk meneruskan dan melanjutkan kinerja baik dalam hal diplomasi ini. Dan tentu kita merasa nyaman dan aman bahwa Kementerian Luar Negeri yang berurusan langsung dengan urusan diplomasi ini dipegang langsung oleh Pak Sugiono. Pak Menteri, pertanyaan semua tadi sudah ditanyakan, jadi saya singkat aja Pak Ketua, terkait dengan Laut Cina Selatan. Bahwa karena rentetannya cukup menarik Pak, waktu Pak Menteri baru dilantik akhir Oktober kemarin terjadi 3 kali kalau nggak salah ada kapal Coast Guard Cina masuk ke yurisdiksi Indonesia. Pada saat diusir oleh Bakamla, beliau menyampaikan, Coast Guard Cina menyampaikan bahwa ini wilayah dari yurisdiksi Cina itu sendiri. Nah, tentu makanya cukup mengagetkan pada saat adanya joint statement, ini bisa positif dan negatif. Pada saat ada joint statement antara Indonesia dan Cina di poin 9 disampaikan bahwa dua belah pihak antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mereafirmasi komitmennya masing-masing terhadap an early conclusion of the Code of Conduct. Di poin 9 disampaikan seperti itu, bahwa Indonesia dan Cina reaffirm komitmen kita terhadap early conclusion terhadap Code of Conduct yang selama ini kita perjuangkan. Ini surprisingnya untuk saya Pak, karena yang kita ketahui selama ini pihak China itu sendiri against skema ataupun mekanisme Code of Conduct. Mereka lebih suka berhubungan secara bilateral. Sedangkan di joint statement ini yang disebut adalah kata Code of Conduct itu sendiri. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah dasar pikiran dan prinsip dasar yang menjadi landasan Code of Conduct yang disebut dalam joint statement tersebut sama dengan prinsip dasar Code of Conduct yang selama ini kita usulkan, yaitu peaceful settlement of dispute, UNCLOS 1982 sebagai dasar, respect terhadap international law. Ini kan yang selama ini bertentangan dengan prinsip dari China itu sendiri. Nah, saya menanyakan kepada Pak Menlu, apakah Code of Conduct yang kemarin disebut itu prinsipnya sudah sama? Karena ini disebut common understanding. Apakah sama atau beda? Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih.